Monggo Mas Wahid. Mas Wahid. Tes. Oke, monggo silakan. Sudah kedengaran suaranya. Oke, sebelumnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Mahmud Mustain selaku penceramah pada kajian subuh pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS dan seluruh jajarannya. Dan tentunya jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa berkumpul dalam pengajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Untuk pengajian Ba'da Subuh kali ini, insya Allah akan membahas kajian Kitab Tanwirul Huluk. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita tetap curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum kita memulai pengajian pada subuh pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Baik, acara selanjutnya kami persilakan kepada beliau Dr. Andes Mahmud Mustain untuk memulai pengajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma inna a'udzubika min adilla udalla azil auzilla andala ma'udalla ma'ajala yujala alayya azza jarub ajala ila bismillahirrahmanirrahim billahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbi janani wa adril haqqa ala lisani rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan wa talamidatan thayyibatan katsiratan musami du'a. Allahumma sawwirhum hasanan thabbit qalbahum imanan bika wa rasulik. Allahumma sawwirhum hasanatan thabbit qalbahum imanan bika wa rasulik. Allahumma ij'alhum shalihan shaykhan kamilan abidan jahidan jamilan hadiqan faqihan aliman nafi'an saliman hafidan muhammadan al-Qur'an. Allahumma ij'alhum shalihatan shaykhan kamilatan abidatan jahidatan jamilatan hadiqatan faqihatan alimatan nafi'atan salimatan hafidatan muhammadatan al-Qur'an. Allahumma tawil umrahum wa sahih jasadahum wa hassin khuluqahum wa afsih lisanahum wa asin fatahum liqratil Qur'an hadis barakallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur min alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ثم لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين أصحاب التابعين من المصنفين جميع ملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر جل عزت بن عبد السلام وإلى جميع المفسرين ومصنفين مؤلفين ومصنفين بسن استقامة مثل الشيخ أحمد مرزوقي وإمام غزل الله وإسحاق الدين الشيخ شريف الدين الشيخ شريف الدين أحمد والشيخ ميزان داوود أحمد الشيخ سمع سليم سلمان بن حسن الشيخ عبد الله سيد ناصر بن محمد والشيخ زين الدين والشيخ محمد أمين وإلى جميع أولياء الله خصوصا الذين سووا لله بعد البلدة خصوصا أنبل وإلى جميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من المشارق الأرض ومغاربها بريا بحر خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومشايخنا ولجميع أهلنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لجميع قلوبنا وقلوب أهلنا وقلوب صحابتنا وقلوب من الذين أطعنا كل حاجاتنا والذين قلنا والله الآخر وآلهم وذرياتهم وفروعهم وأصولهم لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم خصوصا لتحسين مقاصدنا مقاصد المقاصد الآخرة خصوصا لجمعيتنا هذا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم خصوصا لتفئ وباء كورونا وجميع فتن هذا الزمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan esensi bersyukur itu adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat yaitu Gusti Allah, menghendaki fasilitas nikmat sekian banyak ini untuk ta'abbud pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tetap melimpah pada beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai dengan yang kiamat. Amin. Pada kesempatan ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Kita sampai pada ini bahasan kita tentang tanwirul qulub pada bab pertama yaitu muqaddimah, bagaimana dasarnya bid'awati ilallahi wa rasulih, dakwah ajak-ajak pada jalan Allah dan putusan Allah. Saya selalu terngiang bahwa tidak ada ucapan yang lebih bagus dibanding ucapan ajakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya, karena tidak ada ajakan yang lebih bagus dibanding ajakan di jalan Allah. Jadi ketika kita berdialog, kita bermusyawarah, kita berseminar, kita rapat, kita apa saja itu sebaiknya itu apapun materinya itu mengacu pada ajakan di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah,
Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna padha roh kabeh dhahiran dalam dhahiril hayati dunya dalam apa iku urip nang dunya wa hum tawi wong akeh minal akhirati anil akhirati sa akhirat hum ghafilun iku ana ancaman wong akeh iku ghafilun padha sesar, padha sasar, padha tatunan, lalai. Nah, yang pas itu. Fasorot tilka bahliyatun adimatun amun dururuha al jahilu wal alimu wal amu wal khos. Kemarin sampai sini sebenarnya. Tapi kalau saya langsung segini enak mereview sedikit di sebelumnya. Jadi dengan adanya informasi agama sebenarnya, itu banyak orang sudah tahu. Tapi banyak orang juga yang lalai. Nah, banyak orang itu adalah termasuk di dalamnya kalau dipilah menjadi dua itu orang jahil dan orang alim. Orang umum dan orang khusus. Jadi baik yang bodoh maupun yang pinter, baik yang umum maupun alim, itu banyak yang ghafilun, banyak yang lalai dengan ajakan Gusti Allah. Fa'amad doruru anapun utawi apa yang dorur itu bahayane ancamane al jahili amat doruru iya jangan lihat fa'amad dororul jahili anapun bahayane untuk ancamane utawa kemelaratane wong jahil bila kelawan ghaflah sebab ghaflah bali anahu moko sak temene jahil kot faroto iku teman-teman pepeko iku nglirwakaken meremehkan fima ing dalam barang farodo kang wis mardoaken wajibaken hu ing jahil sapa Allah Gusti Allah farodohu Allahu alaihi min ma'rifati dinihi menglirwakno meremehkan saking ngawruhi agamane jahil. Agama Allah, agama Gusti Allah. Mestinya agama wong bodoh ya agama Islam. Kayak gini agama Gusti Allah. Wa ta'ala malan ngaweruhi ahkamahu ing hukumi Gusti Allah. Jadi pepekone napa niku ngelewere utawa yang pas itu apa ya meremehkan atau menganggap enteng. Nah, jadi itu apa wafil itu yang melupakan ya ngeremehno itu betul-betul merugi, betul-betul pepeko ngeremehno lo nggone di dalam apa saja yang difardukan, diwajibkan oleh Allah. Pertama adalah ya mengetahui agama Gusti Allah apa, mengetahui hukum-hukumnya. Jadi cekak pemahamannya, orang bodoh itu kalau nggak mau belajar wis dosa. Wala syakkar lan orang no kemamangan iku maujud anna ihmala dzalika saat temene tingkah atau perilaku seperti itu minal maso ibidiniyati itu tersekah saking belaine bangsa agama. Jadi belai itu ya belai musibah besar ya. Nggak mau tahu apa ini tentang agama dan juga tentang akhirat dunia masa ibidun yawiyati wal ukhrawiyati ya dunia akhirat bukan agama. Sebentar. Tapi di sini saja. Oh ya, diniyati bangsa agama ini dulu ya. Masuk ibid diniyati musibah bangsa agama. Alati kang tajlubu itu menarik al-maso ibad dunyawiyati
wal ukhrawiyati, dengan kerugian atau musibah diniyah itu akan membawa musibah dunia dan akhirat. Jadi orang tidak mau belajar, nggak ngerti, itu diam saja sudah dosa gitu. Oh Pak, di Islam kok akeh dosa nih ngono ya. Ya makanya Islam basyira wa nadhira. Basyira itu memberikan kabar gembira dan mengancam apabila tidak mau. Gitu. Wa amma dararul alimi, anapun bahayane alim pihak lawan ghaflah misalnya ya. Ya, tentang pepeko mau. Fal taksiruhu mongko utai pepekone nglirwaknone alim fit da'i ing dalam aja-aja ila sabilillahi wa ta'limihi. Jadi bahayane wong alim iku nglirwaknone sebab gak gelem aja-aja. Wong ngerti tapi kok gak gelem aja-aja, gak gelem nyampe nang liyane iku yo bahayane musibah. Ora gelem ngulang anasake menungso. Ma ing bareng jaluna kang padha bodho sapa jahil ing ma min ahkami dinihim saking pira-pira hukume jahil. Ma masyahadati talbisihim sumertane nyakseknone oleh nglakoni, nganggoni, menjalankan gitu. Birtikabil muhiyati. Birtikabil munhiyati kelawan nglakoni pira-pira perkara kang den cegah. Munhiyati itu ada nunnya itu. Nahiyah itu. Jadi ketika itu artinya sakjane nunggang dalam hal itu nglakoni sing dicegah atau tarkil ma'murati tinggal perkara kang den perintahaken sing dicegah malah dilakoni sing diperintahno malah ditinggal bila maniin kelawan tanpa nyegah kelawan tanpa nyegah biman ihi yamna'u bila maniin kelawan tanpa nyegah wong alim ku gak gelem nyegah nggone yamna akang nyegah sapa wong hu ing jahil min man ing wong rodda kang balikaken hum ing jahil warot dahum lan balikaken hum ing dalam ilal hakim maring gak gelem balikno gak gelem nglurusno nek ana wong ninggal apa ini perintah nglakoni cegah itu enggak dicegah, enggak diingatkan ya, enggak dikembalikan ilal hakim maring perkara sing hak. Ini bahayane wong alim. Jadi orang alim itu tidak enak-enak, orang yang mengerti itu tidak enak-enak, tetap punya tuntutannya itu harus menyampaikan kepada yang lain. Masya Allah. Wa ta'limihim lan ngajarihim ing jahil ma ing barang huwa minad dini wa ma laisa minhu kama huwa sya'nul ulama ya akhdan. Wa ma lan barang laisa saking ora ono pemamin saking din kama kok bayar barang wa ya ma sya'nun iku perilaku sya'nul ulama'i iku perilakune ulama akhodan ngalap min umumi wajibil amri saking umume wajibe perintah bil ma'rufi nyumrambahaken maksudnya ya bil ma'rufi kelawan kang bagus wan nahi lan nyegah anil mungkar saking mungkar wa min sorihi saking pertelane dawuh sallallahu alaihi wasallam dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wailun lil alimi minal jahili haitsu la yu'allimuhu wailun utahe neraka wel lil alimi kudu wong kang alim minal jahili saking wong bodho penyebab wong alim mlebu wel perkara wong bodho haitsu la yu'allimuhu sekira ora
ngajari sapa alim hu ing bodho. Jadi interaksi antara alim nonggone jahil itu ada penyebab alim bisa masuk well. Apa itu? Ketika alim itu diam saja, nggak mau ngajari. Gitu. Wah, saya ingat Gus Bah lagi. Di Islam itu memang apa ancaman-ancaman wakeh gitu ya. Sing umum ditakti orang itu suul khotimah. Nah, sementara di saudara kita yang di agama yang lain itu koyo opo matine yo bersama Bapa di surga gitu ya, wenteng gitu ya, Masya Allah. Emang keyakinannya begitu. Sementara kita takut setengah mati dengan suul khotimah. Ini diingatkan oleh Gus Bah. Mbok ojo nemen-nemen nih nakut-nakuti itu. Ya sing akeh basirone gitu loh. Kalau kita kalah promosi lah ya mengkhawatirkan. Promosinya saudara kita yang di luar Islam itu kan enak saja bersama Bapak di surga kan gitu. Akhirnya terkadang ngapunten ya aku tunggu ya kan dengan analisa Gus Bah itu aneh-aneh tapi betul gitu. Esensial gitu. Yang selama ini tidak pernah dipikirkan orang, beliau itu bisa tahu gitu. Dan orang menjadi terkesima, oh iya ya gitu. Jadi beliau akhirnya menyarankan bahwa yo jangan terlalu menakut-nakuti, ya diseimbangkanlah basyironi gitu. Dan hubungannya dengan ini ajakan ini itu begini, kita itu punya kuncinya surga, yaitu la ilaha illallah. Kenapa harus takuti? Kunci sudah dipegang, pertanyaan kubung juga sudah dibocorkan. Kok masih takut itu saja nih ngono ya eman gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Begini, jelas toh miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi lafal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menjadi Masya Allah, tidak ada lafal yang lebih istimewa timbang itu. Jadi kalau dikaitkan, dihubungkan dengan salamatul lisan fi hifdzil lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Saya nggak tahu itu, lupa saya itu hadis atau makalah. Ini Quran enggak ini ya? Halo? Kira-kira kalau Quran enggak. Keselamatannya manusia itu tergantung pada jaga lisan. Nek lisannya itu sering ngucapno lafal yang terbaik di alam ini, gak terima di dunia. Yaitu la ilaha illallah. Ya insya Allah selamat. Jelas itu. Lafal la ilaha illallah itu loh. Itu sebagai pembeda. Jelas. Satu fungsinya kunci surga itu. Kalau dilogikakan, siapa saja yang menerima lafal itu masuk surga. Dipilah dua orang ini. Siapa saja yang menolak lafal itu masuk neraka. Wes kholidina fiha. Eksplisit, pol ngalor, pol ngidul, pol baik, pol elek. Itu. Nek nolak la ilaha illallah itu sing nomen kaya Firaun wis pol eleke ngono kuwi kholidina fiha neraka salawase. Nek menerima la ilaha illallah meskipun punya dosa, pokoknya gak musyrik, itu suatu saat akan masuk surga. Nek masuk surga kholidina fiha. Orang di dalam surga itu sudah nggak bisa keluar. Ditanya Nabi Idris itu loh, ingin mengetahui surga itu sepundi sih Gusti. Loh dijawab kalau malaikat pengen surga ya kudu nglakoni persyaratannya mlebu surga napa niku ya kudu mati dhisik. Bener mati dhisik persyaratan dilakoni wis mlebu surga dikekon bantu akhirnya gak gelem terus itu surga terus medal Gusti ya. Bener ya saiki Alkisah Nabi Idris itu sudah di surga. Jadi nek mlebu surga gak semetu. Siji kalau neraka. Kalau di neraka itu bisa keluar. Bagi orang yang tidak kholidina fiha, tidak dinas oleh Gusti Allah selamanya di neraka, itu suatu saat akan keluar. Kompensasi lama sedikitnya di neraka itu sebanding dengan dosa yang dilakukan. Lu sak suwe-suwe ini dosa, selagi waktu itu masih teridentifikasi, ketika suatu saat kan habis, triliunan tahun pun itu kalau dengan detik demi detik, hari demi hari kan akhirnya habis.
Ketika habis celeng, bersih dosanya, masuk surga. Nek wis mlebu swarga iku lho unlimited time. Pada waktu yang tak berhingga. Nah, ini kita bisa bayangkan kompensasi dari nilai la ilaha illallah. Wis tok aja. Makanya jangan segan-segan zikir itu. Nek eling zikir gini koyo zikir 100, 200, 3.000, 4.000 aja kurang ae. Bagaimana melanyahkan, menfluenkan lisan kita, hati kita, pikiran kita dengar tentang lafal la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Masya Allah, nikmat sekali. Kalau kita sudah bisa menikmati itu ya, 100, 200 itu nggak ada apa-apanya. Pas besok unyeran, wah nggak sampai 1 menit nih, bisa menikmati. Hadirin rahimakumullah, ini mari kita latih. Ya, semakin ke sini, semakin mendekati liang lahat ini, mari kita semakin fluent, gitu. Semakin lancar. Gitu. Jadi, ketika kita didatangi malaikat Israel, Masya Allah, panjenengan toh sing badhe rawuh ngono ae. Ya kita diajari Kanjeng Nabi kedatangan malaikat Israel itu ya santai saja. Kalau itu sudah mengendaki Gusti Allah ya monggo. Nah, gitu. Nah, ini derajatnya Kanjeng Nabi Muhammad, derajatnya Nabi Ibrahim derajat di bawah. Derajatnya Nabi Ibrahim pasti bantah kepada malaikat Israel. Ya, sekarang kalau nanti matur toh kisah bagaimana perbandingan antara Muhammad dengan Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat Israel dan mereka dicabut nyawa. Nabi Muhammad langsung monggo kalau sudah dikehendaki oleh Gusti Allah. Tapi malaikat Nabi Ibrahim tidak. Gimana saya ini Khalilullah maka akan disakiti, masa akan disakiti, masa akan dimatikan. Malaikat Israel dijawab Nabi Ibrahim gitu ya. Bingung dia, langsung matur Gusti Allah, kasih logika nubuah. Nah, itu logikanya menungso itu dipateni wedi. Nah, dikasih logika dijawab, jawaban masa yang mencintai pengen menemui yang dicintai kok gak boleh. Oh, diajari pangeran gitu. Malaikat Israel saweneng langsung disampaikan ke Nabi Ibrahim dan langsung rubah logikanya Nabi Ibrahim, logika nubuah. Oh, kalau gitu saya tahu. Masya Allah. Wasul malih kembali lagi kepada pentingnya lafal la ilaha illallah. Saya sengaja kalau wiridan itu, kalau maktubah selain subuh itu 100 la ilaha illallah di Masjid As-Sa'adah. Kalau subuh 200. Dan juga ayat-ayat Al-Quran, setahu saya mulai dari kecil saya diajari mbak saya, bapak saya, wiridan panjang saya gunakan. Hitung-hitung ngajak diri saya dan jamaah yang jarang ngaji Quran, itu kesempatan ngaji Qurannya pada wiridan itu. Setidaknya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, apa itu Al-Fatihah, kemudian ayat kursi dan seterusnya itu saya panjang saya bi ghairi hisab. Tahu kan nikmati. Itu ngaji Quran. Amalan terbaik setelah sholat itu ngaji Quran. Bapak Ibu yang kalau hormati, monggo kita resapi ini. Sehingga ketika kita menghadapi Quran itu kita nikmati gitu. Bahwa itu adalah amalan terbaik kedua setelah sholat. Saat ini kita iso sholat, dan isinya mau ayat sing dawa, wah tambah pola piye. Ada lipatan 30 kali surat kalau dibaca di dalam sholat. Kalau panjenengan tangi sadurunge subuh sak jam iku nek pengen sholat njurine enten bacaan sholat sing rada panjang iku merasa kurang. Omane tangi subuh kali 15 menit, kali 30 menit wis gradu-gradu. Lo jedinge kadang 10 menit lebih. Kadang kan nguras ada pengen pipis, pengen menuntaskan kan nggak sebentar kalau bangun pagi. Hadirin rahimakumullah. Nah, langsung balik kali dalam mereka melisankan lafal la ilaha illallah itu pun iman. Terus niki ancaman tiyang alim nek mboten ngucal, nek mboten nuduhaken tenggone tiyang jahil niku diancam wailun. Wailun lil alimi minal jahili haitsu la yu'allimuhu.
Rawahu Ahmad. Falaula an ta'lima jahila wajibun alal alimi. Seperti ini. Timbang ngarang-ngarang nggih kalau tak maca tum kita kula niki enten nabarane maknane. Enten sasane. Falaula anna ta'limal jahili. Monggo lamun ora sak temene mulang wong bodho wajibun ku wajib alal alimi ing atasi alim mam kanal wailu monggo ora bakal ana apa welahu iku keduwe alim. Lek kapan alim iku gak diwajibkan ngajari sing jahil, monggo wali gak wajib lahu keduwe alim. Fil kuti anhu saking kuti itu fisukuti ya ini fisukuti di kitab saya rengget gak kata fisukuti dalam menang anhu saking apa itu jahil saking ngajar gak gelem ngajar rasa-rasan karena bayaran itu. Nah padahal khasnya ngajar yang mendapatkan kebaikan itu ya ngajar sing gak dibayar. Ya, para kiai itu kan sugih itu bukan ada yang sugih ya. Itu bukan karena ngajarnya. Saya yakin ngajarnya itu sudah jelas niat, nggak ada niat cari uang. Karena ketulusannya. Ketulusan itu bisa dibuktikan dengan perilaku dohiriyah, dengan istiqomahnya, misalkan ya, dengan apa ya, raut mukanya yang sungguh ingin betul-betul apa ini ilmu ini berkembang, termasuk orang yang menjadi mata rantai perkembangan ilmu, mata rantai penyampaian ilmu. Lah wong ngajar itu kalau panjang sedaya dosen MTS ini kita terus niku menjadi salah satu mata rantai dalam mengembangkan dan meneruskan ilmu. Nah kalau sudah mata rantai itu begitu di ujung rantai sana dikembangkan, ini dapat semua ini sampai Kanjeng Nabi. Wah, nikmat sekali kalau bisa seperti itu. Nah, ini kan keyakinan ya. Bisukuti yang dalam menang anhu saking ngulang. Jadi kapan ninggalno gak ngulang, arti meneng gak ngulang ya itu diancam. Wa fi tarki ta'limihi kan ing dalam tinggal ngulang wong jahil wallahu taala la yukhadu la yu'akhidu. Ini kan insyaallah wallahu ta'ala Gusti Allah taala la yu'akhidu iku ora natrapi ora ngenani sapa Gusti Allah bil karti tatawi lawan ninggal tatawu. Kalau orang meninggalkan kesunatan itu enggak ada ancaman, tapi ini kan meninggalkan kewajiban. Menyampaikan ilmu kepada yang lain itu wajib. Jadi kalau ditinggalkan ya menjadi dosa itu. Ini maksudnya wallahu taala la yu'akhidu bitarki tatawu'i. Gusti Allah itu tidak menghukumi bagi orang yang ninggal tatawu, meninggal kesunatan. Wong gak gelem nglakoni apa itu salah sunat, gak ana urusan. Gak diancam oleh Gusti Allah. Wong gak gelem nglakoni sholat wajib, nah ini baru ada ancaman. Lah berhubung menyampaikan ilmu itu wajib, maka diancam. Nah, itu tadi logikanya wailun itu. Wa innama yu'akhidu bitarkil faraidi. Angin mestine wa innama yu'akhidu bitarkil faraidi. Angin mestine natrapaken. Gusti Allah apa itu menerapkan, mengambil, maksudnya mensikapi bagi orang yang tinggal kefarduan. Walaisa hadza khoson lan ora ono apa iki khoson iku tertentu bil mutabakhirin. Wong kang nyegoro ilmune fil ulumi bil mutabakhirin lawan wong kang nyegoro fil ulumi dalam ilmune kama qad yatawahama koyok barang qad iku majul yutawahamu dan salah ciptoni sapa ma. Nanti gini yang saya pahami ngeten.
baik hukum ini untuk orang yang sudah nyegoro ilmune maupun masih baru belajar. Baru belajar bisa iso maca Fatihah tok, ya Fatihah tok itu diajarkan kepada siapa saja yang terjangkau di sekitar gitu. Itu maksudnya. Ini walaisa hada khosun bil mutabarrihin bil ulumi kama qad yutawahamu. Bal wa amun balik wa iki amun tu umum yashmilu kang mengku apa hada maksudnya ngajar ini man ing wong alima kang ngawuri sapa man masalatan wahidatan ing masalah siji. Meskipun orang itu baru tahu satu masalah saja, ya harus disampaikan pada yang lain. Satu masalah itu misalkan wong Islam itu diwajibno sholat, ruwe mau ikut tok ya sampeno. Utawa sebelum itu ruhnya itu wong urip menungso itu diwajibno nyembah ngene pangeran. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Loh, tahunya hanya itu saja, ya sudah berikan. Mim masalah ini saking berapa masalah agama. Qala Allah Ta'ala. Dawuh sama Gusti Allah Ta'ala. Lu'ina. Dulu. Ayo. Aku belum salah. Salah nutul ya tahun ini. Lu'ina dan laknati alladzina sapa wong akeh kafaru kang padha kafir min Bani Israil saking Bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam ing atase lisane maksudnya lisan ajaane Nabi Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asau mengkono iku dalika te mengkono iku bima kelawan barang dalika iyo den laknati iku te mengkono den laknati bima kelawan barang asau kang maksiat sapa Bani Israil wa kanu lan ana sapa Bani Israil ya taduna iku padha ngliwati wates melewati batas itu aturannya apa ini logikanya atau seharusnya orang itu diperintahkan itu nurut. Nah, ini membangkang ngawan. Nah, itu sama ngelewati batas itu ya. Kanu layatana hauna kanu ono sopo Bani Israil layatana hauna iku ora kacegah sama Bani Israil an mungkari saking nglakoni kemungkaran. Maksudnya terus nglakoni mungkaran. Fa'aluhu kang agawe sama Bani Israil hu ing kemungkaran labi sama mongko dadi elo-olone barang kanu kang ana apa Bani Israil ya fa'aluna iku padha agawe. Nah iki pertama tadi dikatakan ya tadu nang lewati batas. Sehingga menjalankan kemungkaran itu tidak tidak tertahan ya. Dan pekerjaan itu menjadi pekerjaan perbuatan yang terjelek. Fa'aluhu labi sama kanu ya fa'alun. Fakana mongko ono apa istihqaquhum apa kehakane haknya gitu maksudnya. Haknya Bani Israil laknat ing laknat bitarkihim iku sebab ninggal perintah. Ninggale bukan. Bitarkihim iku kelawan sebab oleh ninggale sapa iki Bani Israil annahya ing cegah anil mungkari saking kemungkaran. Mestine dicegah itu parane ditinggal. Lah iki gak ditinggal. Dilakoni malah. Qala ta'ala falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimma anjayna minhum. Falaula kana mongko lamun ora ana
Minal kuruni, apa sing ora ana? Iku saking pira-pira kelompok pantan ya, min qablikum saking sadurunge sira apa ulu wong kang sapa wong kang anduweni baqiyaten keutamaan duweni keutamaan maksudnya ya apa ini duweni ilmu yang hau kang nyegah sapa ulu baqiyatin keutamaan sing tetep anil fasadi saking gak iso nyegah anil fasadi saking kerusakan fil ardi ing bumi illa qalilan kejaba wong kang kedhik mimman saking wong anjena kang nylametaken ingsun minhum saking iki. Jadi sudah sewajarnya orang yang menjadi pengingat, orang yang mempunyai ilmu terus mau mengerjakan perintah, mengajarkan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu hanya sedikit. Dan itulah mimman anjayna minhum, itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Bapak iya mongko jelasaken sapa Allah, Gusti Allah ana satune Gusti Allah ahla kae rusak sapa Gusti Allah jami'ahum ing sekabehane kelompok sing gak gelem nurut. Illa qalilan kejaba sekedhik sing apa iku melu gelem nurut minhum saking apa ini kelompok jahil yang mau mengikuti. Oh, 6 berarti ini sini. Minhum saking aladina Bani Israil bukan. Kanu kang ono sapa aladina yanhauna iku padha nyegah sapa analina anil fasadi saking kerusakan. Jadi hanya sedikit orang yang mau mengikuti, orang yang mengajak, pinter mengajak ya sedikit, yang mau mengikuti juga sedikit. Yaitu gimana orang yang menyegah, yang bisa mencegah dari berbuat kerusakan. Allah Ta'ala falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladzina yanhauna 'anil-syu'i wa akhadna alladzina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Selamat datang di pesawat Lion Air Boeing 737-800 New Generation. Kami sangat senang Anda tiba bersama kami. Wah, ada yang bocor. Keselamatan Anda. Ditambal ya. Tapi di bawah kursi atau di tempat Falamma nasu mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang bawaan, silakan menghubungi awak kabin. Halo. Elektronik harus dimatikan sekarang. Telepon Loh, padahal nggak ada yang terbuka, kok ada yang bocor ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan selamat menikmati penerbangan. Di tempat saya nggak ada suara apa-apa ya. Dear passengers. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu nggih bocor ya suaranya kemeresek nggih. Mboten ta? We are delighted to have you with us today. Mboten. Apa mic saya ini yang coba saya lepas saja. Mic saya yang Please do not hesitate to let us know. Jelas, betul apa? alhamdulillah nggih, Pun. Monggo, lanjut ya. Throughout the flight. Thank you and have a very Baik, nggih, monggo. Falamma nasu monggo tatkalane ninggal sapa nasma ing barang dukiru kang den elingaken sapa nasbihi kelawan perkara sing diperintahno perkara sing segala anjaina mongko nyelametaken ingsun Gusti Allah. Jadi kalau orang itu mau artinya tidak melupakan, ninggal. Falamma nasu tatkalane ninggal sapa nas maing barang dukiru kang den elingaken bihi kelawan perkara kabeh mau anjaina maksiatan maksudnya anjaina mongko nyelametaken ingsun alladzina ing wong yang hauna kang iso nyegah anisu'i saking berbuat ala wa khadna lan natrapai ingsun Gusti Allah alladzina ing wong akeh dolamu kang padha nganiaya bi adabin kelawan siksa baisin kang banget alane bima kelawan barang kanu kang ono sapa wong akeh iki rujuknya itu Bani Israil insyaallah ya. Ya sukuna kang gawe kerusakan. Di sini di kitab saya ini tertulis
ya kembali ke kanu wong akeh nas itu tadi yang gawe kerusakan. Waruwiyalan dan ceritakan marfu'an wa mauqufan. Nah, cerita ini hadis marfu' wa mauqufan dan mauquf. Rupa marfu', rupa mauquf. Man utai sapane wong. Nah, setidaknya kalau masuk kelompok apa ini kelompok lemah ya kita terima saja sebagai informasi gitu ya. Dan masuknya nanti kalau mau kita manfaatkan itu masuknya fadilah-fadilah. Jadi kalau ketemu hadis-hadis yang lemah itu jangan dibuang. Lek dibuang susu lantai, ilmu susu entek kalau dibuangi gitu. Sing ono mau sing wajib-wajib tok kan gitu akhirnya. Lah padahal ilmu itu kok mulai Kanjeng Nabi yang melalui Sayyidina Ali sampai sekarang ini ya berkembang semakin lebar. Lebarnya itu bukan merusak, lebarnya itu menguatkan. Gitu. Jadi itulah pertama declare oleh Sayyidina Umar menyatakan tarawih di masjid itu bid'ah yang disenangi. Nah, Nabi kan tidak meneruskan tarawih di masjid. Terus Sayyidina Utsman membuat bid'ah menulis Al-Quran dalam bentuk mushaf itu juga bid'ah. Bayangkan kalau nggak ditulis, entek sih kan. Lihat wong hafid itu hilang, wong hafid itu nggak ada, ya entek. Gitu, logikanya begitu. Jadi yang mengemban ilmu mulai dari Nabi sampai sekarang ini, itu ya orang-orang tertentu yang mau menerima banyak dalil-dalil sebagai pembanding, gitu ya, sebagai apa ini penjaga. Jadi yang kuat itu semakin kuat gitu. Man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari fa huwa khalifatullah fi ardihi wa khalifatu rasulih wa khalifatu kitabihi. Ya. Sapa wonge ini jenenge marfu ya, jenenge mauquf, hadis marfu iki tingkatane insyaallah ya dhaif. Tapi saya jelas jangankan hadis dhaif, ucapane Einstein itu tompo wong sak pirang-pirang. Lah iku beliau apa gitu. Manuta sapane wong amar perintah soman bil ma'ruf iklan kebagusan. Wa nahala nyegah sapa man anil mungkari saking kemungkaran. Bahwa utaiman khalifatullah itu khalifah Gusti Allah. Apa enggak bagus? Fi ardihi ing dalem apa iki bumine hine man atau Gusti Allah. Sebab domir itu mufrad lanang. Nenggone man ya kena, nenggone Gusti Allah kena. Sing pas di mana? Tak delok iki. Gusti Allah. Yang pas itu ya umum ya Gusti Allah, bumi lan punyanya Gusti Allah. Fi ardihi dalam bumi Gusti Allah. Wa khalifatu rasulihi lan menjadi khalifah Rasulullah Gusti Allah. Wa khalifatu kitabihi lan menjadi khalifah kitab Gusti Allah. Wa qalan dawuh man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa da'i wa dzalika aful iman. Para hadirin rahimakumullah. Kalau ini tidak marfu lagi nih. Ini hadis ini kan sangat terkenal, sangat familiar di telinga kita. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa taghyiru bil yadi. Penjelasan ini. Manutawi sapane wong. Nah, ini kan enak ngrungokno basa Jawa. Lentur gitu. Para hadirin rahimakumullah, ketika saya hidup di Inggris, itu kan di Leicester itu di terminal stasiun itu ada 5 bahasa dipasang kalau nggak salah ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, terus bahasa Jerman apa ini. Loh, saya tuh merasa iri. Misalnya Mindanio sang sekerta itu hidup gitu. Atau bahasa Jawa sing klungkar itu hidup, wah indah sekali bisa tertampilkan di sana. Nah ini tugas penerus bangsa ini bagaimana menghidupkan budaya kita yang hilang. Ono Coroko itu wah jangan istimewa itu. Ya, bahasa Sanskerta sebenarnya bahasa Bengali, Urdu dan Pakistan itu kan rumpunnya Sanskerta. Justru mereka yang bisa menghidupkan dengan tulisan-tulisan seperti itu yang gak karuan itu yang
tanda tangan begitu toh. Nah itu misalkan kita masih punya gitu, oh gini terus dipangku, ditaling segala macam masih ada, wah nikmat, nyata itu budaya kita. Tapi ya embuh mana kok bisa hilang. Yes. Man ro'a minkum mungkaron. Ngapunten wae itu seletuk gitu. Pantes sapane wong ro'a iku ningali minkum saking sira kabeh mungkaran kemungkaran. Fal yughayyir mongko becik ngruwaono sapa manhu ing mungkar biadhi kelawan tangane man. Fa ilam yastatik mongko lamun ora kuwasa man fabilisani ora kuwasa dengan ade dengan tangan fabilisani mongko kelawan lisane man. Fa ilam yastatik ngomong no lisane gak mampu fabi qalbihi mongko kelawan ati. Greget gak seneng gitu lho rek. Ora ngandani ping ndoloke kono. Wah iku jenenge ora kelawan ati ora kata Islam dohir. Wong ndolok kono melu joget-joget pisan. Misale lho, ngapunten. Wa dzalika abul iman. Wa dzalika utai fabi qalbi dzalik aful iman iku luwih rendah-rendahe lemah-lemah iman. Wes. Fal tahiru mong utawi nguwah bilyadi kelawan apa iku tangan fu'ilan atau fa'ala itu. Fa'alal walatu mongko iku penggaweane penguasa. Waman lan wong fi hukmihi kang tetep ing dalam hukume walat. Jadi dengan tangan, dengan kekuasaan itu adalah porsinya yang mempunyai penguasa, gitu maksudnya penjelasan ini. Ini kan penjelasannya kayak Syekh Muhammad Amin, yang penulis kitab Tanbihul Qulub ini. Waman wabilisani fa'alal ulama'i. Adapun mencegah fal yughairil bilisani itu fa'alal ulama'i atau fi'lul ulama'i itu gaweanane penggaweane ulama. Ulama itu bisanya dengan lisan menyampaikan. Wa biqalbil fi'lud du'afa'il al-amati. Kalau dengan hati itu agawane wong sing lemah secara umum. Jadi ada porsinya gitu. Siapa-siapa yang mempunyai bagian untuk mencegah dengan kekuasaan, monggo penguasa. Siapa-siapa yang bisa mempunyai kemampuan untuk mencegah dengan lisan, ya alim itulah, alim ulama. Nah, kalau nggak bisa dengan kekuasaan dengan lisan, ya ini kita manusia umum biasa yang lemah. Gitu. Jadi kalau bisa ya jangan totalitas kita masuk orang am lah. Orang yang umum itu janganlah. Kita bisa sedikit apapun kita bisa memberikan apa yang kita miliki kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita. Gitu. Berarti sudah tidak masuk pada kelompok ketiga. Wa qala alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bishawab. Jadi mustami'at rahmatullah. Inilah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf dan mohon doa mudah-mudahan pengukuhan saya sebagai profesor nanti Rebo itu berjalan lancar dan Amin, amin. lebih penting dari itu mudah-mudahan saya mendapatkan amanah ujian Amin. guru besar ini bisa merespon dengan baik, Amin. dan amanah ini dengan baik sehingga saya menjadikan lebih dekat. Amin, amin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada tambahan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Mahmud Mustaqin untuk ceramahnya. Untuk selanjutnya silakan kepada para jamaah apabila ingin mengajukan pertanyaan, monggo dipersilakan.
Tidak harus pertanyaan, bisa tambahan. Saya juga ingin mendapatkan sesuatu. Monggo masih Eko Setiadi itu ada itu. Ya. Prof Agus, monggo. Saya sengaja sisakan 10 menit. Jika tidak ada yang mau lagi. Oke, matur nuwun Prof Mustain. Terima kasih. Ini saya dari pesawat ini. Mau take off. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Huri ini kamera saya nggak bisa on ternyata. Nggak dapat izin dari host. Jadi nggak bisa menampakkan wajah. Ya. Oh gitu, nggih. Ngapunten. Posisi sudah boarding, Pak Mas Huri. Ini sudah di pesawat, nunggu penumpang belum masuk. Sudah mau take off ini, tapi masih nunggu penumpang yang lain. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan matur sangat. Ya. Alhamdulillah. Selamat. Saya kalau dulu pergi itu dijajahi FHK di dalam pesawat itu bacain Anzalna fi Lailatul Qadar. Ini Anzalna nggih. Ini Anzalna. Oh nggih. Anzalna itu dibaca. Matur nuwun. Nggih, kabiltu. Amin. Alhamdulillah. Saya tadi menduga saja kok pagi-pagi saya berangkat jamaah kok ada taksi di depan rumahnya Pak Mas Huri. Wah, ini pergi nih Senin pagi nih. Nggih, tadi Oke. Di bandara saya. Nggih. Alhamdulillah, sampun Mas Wahib. Monggo Mas Wahib, kalau memang sudah nggak ada yang komen lagi bisa di-close Mas Wahib. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Mahmud Mustain untuk memberikan doa kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid. Amin. Alhamdulillah bagi di jalal wajib. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina bi amrin ahli wal afat wal aqdir. Amin. 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 Bi ala darajat. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia betul. Amin. lana rabbana wa lidana wa masyayikh Amin. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين آمين الحمد لله Amin. Matur suwun sedaya alhamdulillah. Matur nuwun. Sami-sami ngapunten matur suwun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Mahmud Mustain atas kajiannya. Terima kasih pula kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang telah hadir pada pagi hari ini. Disampaikan kepada jamaah, insya Allah kajian rutin pada subuh Masjid Manarul Ilmi dilaksanakan setiap hari di link Zoom yang sama dengan pagi hari ini. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof Mustain dan Bapak Ibu sekalian.